Saudara yang kasih, ternyata karisma ini dibutuhkan. Karunia, urapan ini dibutuhkan lebih dari segala sesuatu. Kita ingat ketika Israel menghadapi krisis. Dan satu David muncul. Dia melihat seorang raksasa sedang menghujat barisan Israel. Dasar Yahudi dia tanya, dapat hadiah apa ya? Kalau ngalahkan orang jelek itu. Orang gede jelek itu berapa? Oh, dia akan diberikan kekayaan yang besar. Diberikan putri raja sebagai istrinya. Dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Kata Daud, hah? Kekayaan besar? Putri raja? Bapakku miskin, dapat dibebaskan pajak. Aku mau deh. Dia tidak lihat kesempitan, dia lihat kesempatan. Tanpa Goliat, David masih ada. Memetik kecapi di samping kambing domba. Tetapi ketika ada Goliat, saya mau beritahu ada Goliat di negeri ini. Jangan kecil hati. Liwat puasa minta apa? Holy boldness. Liwat puasa minta karunia Allah. Liwat puasa ini, saya memang tidak usah ngemis sama Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat kesungguhan hati saudara saya. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati padanya. Amin. Yang keempat, Christ likeness. Christ likeness ini bukan berbicara tentang sifatnya Tuhan. Which is correct. Tapi lebih dari itu, tapi dominion daripada Kristus. Ketika menghadapi badai, diam, teduhlah engkau. Maka badai pun berhenti. Kita menuju kedewasaan penuh sebagai putra-putra Allah. Seluruh dunia menantikan penyataan putra-putra Allah. Ya saudaraku, zamannya orang ngaku Kristen cuma duduk di gedung gereja. Ya sudah tidak laku lagi saudaraku. Dunia sedang menantikan orang yang tidak takut krisis. Yang bangkit di tengah krisis. Yang punya karakter, punya karisma, dan punya keserupaan dengan Kristus. Wow. Sudah saya tunjukkan ayat. Di Mazmur 105 ayat 37. 44 dan 45. Kita akan mengalami saudaraku. Pengangkatan jemaat. Amin. Tapi sebelum itu terjadi. Kemuliaan daripada umat Tuhan akan dinyatakan. Kita akan melihat masa keemasan daripada umat Tuhan, daripada kerajaan Allah. Ayat 37, dituntunnya mereka keluar, katakan keluar. Keluar dari mana ini? Dari tanah Ham, dari Mesir. Membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. He also brought out them with silver and gold. There's none feeble among his tribes. Ayat 43. Dituntunnya umatnya keluar dengan apa? Kegirangan. Yesaya 35 berkata. Ya, bagaimana umat Tuhan akan kembali dengan sukacita. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan. With joy. With gladness. Dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai 44. Diberikannya kepada mereka apa? Negeri bangsa-bangsa. Belum nangkap ya. Tuhan itu memberikan kepada kita bukan karena kita bekerja. Tapi karena janji. Kemudian. Sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. He gave them lands of the Gentiles. And they inherited the labor of the nations. Ada alasannya agar mereka tetap mengikuti ketetapannya. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Dengar saudara, kita sedang menghadapi satu masa. Dan sudah lama kita dengar tentang transfer of wealth, pemindahan kekayaan. Tetapi pemindahan kekayaan itu membutuhkan Yusuf. Membutuhkan Moses. Yusuf adalah saudaraku, gambaran yaitu forerunner daripada Moses. Moses gambaran Tuhan Yesus. Dan dunia ini akan mengalami penghukuman. Akan lebih hebat dari zamannya Mesir dulu. Tetapi saudaraku, saudara saya akan jadi seperti Kristus. Dewasa. Ya, seperti Kristus. Di dalam dominion. Di dalam kuasa. Di dalam segala hal.
Ayat paling akhir, Pengkhotbah 2 ayat 26. Sebab kepada orang yang dikenannya, dia mengaruniakan apa? Hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Gladness. Amin. Joy. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dengar baik-baik saudara, ayat ini akan digenapi di depan mata kita. Tapi syaratnya menjadi orang yang dikenan Tuhan. Siapa yang dikenan oleh Bapa? Siapa? Yesus, jangan ragu-ragu saudara. Bukan Arifin, Yesus. Dan karena Yesus, kita menjadi termasuk orang yang dikenan oleh Bapa. Diberikan 3 hal, hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Bagaimana Pak dengan orang berdosa? Oh ada tugasnya Mas. Disuruh menghimpun, disuruh menimbun. Lu kok banyak emasnya? Cuma nimbun Mas. Nanti harus diserahkan kepada orang yang berkenan kepada Allah. Siapa menjadi orang yang berkenan pada Tuhan? Amin. Sama mertua berkelahi. Bagaimana berkenan? Bisnis culas. Bagaimana mau berkenan? Tapi tidak ada di sini. Itu yang saya ceritakan itu di Afrika. Tapi berapa banyak yang mau berkenan pada Tuhan? Haleluya, bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan. Krisis sengsara. Krisis sengsara. Itu merubah sifat kita. Haleluya. Jangan takut dengan krisis. Krisis adalah kesempatan. Saudara, sebelum saya ditindas, firman Allah berkata, sebelum tertindas kita menyimpang. Mazmur 19 ayat 67. Tetapi ketika kita ditindas, kita belajar ketetapan Tuhan. Kesengsaraan. Ada yang bilang kesengsaraan membawa nikmat. Kesengsaraan membawa kita seperti Yesus. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Apa yang saudara kalahkan tahun ini? Saudara harus mengalahkan takut kekurangan. Takut tidak cukup. Sebab mental pundi-pundi adalah mental Mesir. Mental dunia. Selalu mereka berkata tidak cukup. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Tetapi rencana Tuhan adalah abundant. Even more abundantly. Ketika di tanah perjanjian, engkau harus menabur. Dan ketika engkau menabur, engkau akan menuai 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati. Dari bijak, from wise to excellent. Amin. Not only good, tapi excellent. Yesus selalu ada. Berapa nilai Anda? Nilai Anda bukan berapa karat berlian yang ada di hidungmu, gondel yang ada di telingamu, bigel yang ada di kakimu. Sebab inilah
nilaimu adalah yang di dalam. Menyerahkan diri di salibnya, dia mati Manusia rohani, untuk membuktikan roh yang kau tenteram, berarti yang sangat berharga di mata Allah. baginya. Dia rindu kau sambut kasihnya untuk menjadi sahabatmu selama. Mari kita belajar daripada kehidupan Naomi dan Ruth. Tuhan yang berjanji berkata begini, aku membangun kembali kotamu yang sudah runtuh. Dan akhir hidupnya dia dikenal sebagai perempuan Moab. Dia diterima penuh sebagai wanita Israel.